Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, kita akan memulai season yang keempat. Betul ya? Iya. Kita mengangkat tema tentang pemberdayaan dakwah di cabang dan di ranting Muhammadiyah. Bukan pemberdayaan cabangnya, karena cabang sudah ada, ranting sudah ada. Maka yang kita berdayakan adalah dakwahnya. Mengapa? Karena kita lihat dalam realitas atau fenomenanya di cabang maupun di ranting, orang-orang Muhammadiyah itu sebagian ada yang murtad ke MTA atau murtad ke Salafi atau Salafus Soleh katanya. Ini, nah ini kita menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dakwah yang kita lakukan belum bisa menembak jantung mereka, atau memang di Muhammadiyah itu tidak ada dakwah atau tidak ada pengajian. Maka dari itu materi ini adalah nanti berkaitan dengan penguatan pengajian di cabang dan di ranting. Tapi sebagian besar dakwah berjalan dengan baik. Oleh karena itu ini adalah untuk mengecas kembali dakwah yang kita lakukan di cabang dan di ranting, karena kita sadari bahwa namanya cabang dan ranting itu adalah ujung tombak. Di samping ujung tombak juga ujung tombak. Kalau kita melihat dari sisi ujung tombak, cabang dan ranting itu adalah rekrutmen anggota, tempat kita berdakwah dan bertabligh, tempat kita untuk melakukan ukhuwah dengan organisasi lain. Muhammad itu baik, terbuka, toleran. Tapi yang Muhammadiyah yang murtad ning organisasi lain itu kadang-kadang menjelek-jelekan Muhammadiyah itu. Kemudian juga keberadaan cabang dan ranting merupakan duta perserikatan di masyarakat, dan juga merupakan membela dan melindungi kepentingan umat. Umat siapapun dibela dan dilindungi oleh Muhammadiyah, termasuk suaminya siapa Klaten itu? Suyono itu. Iya juga Muhammadiyah membela itu. Ya, ini. Tapi mereka tidak menyadari tentang sifat yang dimiliki Muhammadiyah. Materi pada malam ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Mutiullah M.Hum. Ya, Mutiullah. Ya, orang yang taat kepada Allah. Itu. Ada Ana atau Ilah, itu ketua PKS Jawa Tengah ya, Ana atau Ilah. Saya adalah taat kepada Allah. Ini lain, Mutiillah, menggunakan isim fa'il. Beliau dilahirkan di Sumeneb. Nah, orang Sumeneb ada Muhammadiyah ya. Nah, itu kan. Padahal ketika Pak Amin ke sana diancam itu kan. Nah, itu. Di Sumeneb tanggal 13 Desember 1979, luar biasa. 79 sudah meraih doktor. Saya yang 64 belum, daftar saja belum. Kemudian profesi sebagai dosen Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga. Kemudian pendidikan S1 Filsafat IAIN, karena dulu IAIN belum terkoneksi
ya, belum terintegrasi. Ya. S2 filsafat UGM, ya. Yang S3-nya filsafat UGM. Nah, mudah-mudahan nanti, walaupun filsafat biasanya kan mumet filsafat itu, mudah-mudahan nanti bahasanya tidak bahasa filsafat melulu, tapi bahasa kerakyatan, itu kan. Kemudian pengalaman organisasi, IMM Komisariat Usuluddin, pimpinan cabang IMM Sleman, Dewan Pimpinan Daerah IMM Sleman. Hah? IMMDIY. Ya, DPD yang ya DPD IMDIZ, ya. Hampir sama dengan saya. Kemudian MPK PWM DIZ, kemudian lingkungan hidup, ya, LHK, ya. Lembaga Hikmah, ya. Lembaga Hikmah PWM DIZ, kemudian yang terakhir ini tidak terakhir ya, terus selamanya mungkin di LPCR PP Muhammadiyah, yang ketuanya oleh Dr. Filosofi Norma Permata, itu alumni Sopron, ya. Alumni Sopron itu banyak orang yang jadi-jadi itu. Ya. Tapi juga ada yang Utsuluddin, iya, yaitu Syaifuddin Abraham. Itu dipamerkan kemana-mana, ini ada saya seorang yang mendapatkan beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekarang menjadi pendeta. Maka menurut Ustaz Samsul itu sudah wajib dibunuh katanya. Allahu Akbar, ya kan? Itu biodata dari pemateri kita. Maka dari itu Ustadz ini tadi jam 7 mestinya. Nah, ini sudah 30 menit. Padahal kita selesai nanti jam setengah 9 ya. Nah, jam 9, masih 1 jam. Ya, oleh karena itu yang setengah jam untuk pemaparan, yang setengah jam nanti untuk dialog. Ya, ya. Kalau bisa dialog diperpanjang, itu kan. Karena persoalan-persoalan yang terjadi di Jawa dan itu banyak sekali itu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, terutama Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas undangannya. Sebenarnya yang mengisi acara ini adalah Ustadz Jamaluddin Ahmad sebagaimana di undangan. Nah, beliau Ustadz, kalau saya Ustadz KW2. Nah. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih kepada bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Saya melihat wajah-wajah yang begitu semangat untuk mengembangkan Muhammadiyah, insya Allah. Nah, sebagai pengantar, saya punya cerita menarik tahun 2009 ketika saya menjadi anggota Majelis Pendidikan Kader PWM DIY. Waktu itu tanggal 1 Muharram. Ini berkaitan dengan mengapa kemudian banyak orang Muhammadiyah yang murtad ya, Ustaz ya. Ini kita dalam bertabayun ini. Nah, tanggal 1 Muharram PWM DIY itu mendapat undangan dari Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Nah, yang diundang itu Hizbut Tahrir sendiri sebagai tuan rumah, kemudian dari NU dan dari Muhammadiyah. Nah, entah mengapa PWM DIY itu mengutus saya yang waktu itu anggota MPK untuk hadir dalam diskusi refleksi tentang 1 Muharram.
Dan saya iakan saja, insya Allah saya siap untuk diskusi. Nah, diskusi kemudian di forum itu banyak hal, kemudian diawali oleh teman-teman Hizbut Tahrir mengutarakan tentang visi masa depan Indonesia, visi masa depan manusia dan sebagainya. Kemudian berikutnya giliran saya dari perwakilan Muhammadiyah mengutarakan visi Indonesia ke depan, visi umat Islam dunia ke depan dan sebagainya. Kemudian giliran NU dan sebagainya. Nah, ada satu yang menarik bagi saya ketika forum diskusi itu dimulai. Peserta ada yang berdiri kemudian bertanya kepada saya sambil menuding. Ini tidak main-main ini, menuding. Begini. Apa yang Anda lakukan wahai Muhammadiyah? Wah, bertanya menarik ini. Apa yang Anda lakukan wahai Muhammadiyah kepada umat Islam Indonesia dan dunia? Pertanyaannya berat. Nah, tapi jawabannya santai saja. Enggak apa-apa. Pertanyaannya berat tapi santai saja jawaban saya. Jawaban saya sederhana. Teman-teman Hizbut Tahrir, sebelum Anda bertanya kepada kami Muhammadiyah, Anda harusnya bertanya kepada diri Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan? Buktikan kepada kami apa yang Anda lakukan selama ini. Anda tidak melakukan apa-apa. Anda hanya bicara, teriak-teriak Allahu Akbar. Anda tidak melakukan apa-apa. Kami meskipun tidak ideal seperti yang Anda bayangkan, kami punya pesantren, kami punya sekolah, kami punya rumah sakit, dan itu pelayanan umat. Umat itu menunggu. Jadi ketika Anda bicara kemiskinan, kami sudah dengan memberdayakan umat orang miskin agar kemudian mereka bisa sejahtera. Anda bicara kapitalisme, Anda bicara kapitalisme global, penindasan sebagainya, tapi Anda tidak punya bank. Apa gunanya bagi saya, bagi kami? Muhammadiyah meskipun tidak ideal, kami punya BPR, kami punya BMT, luar biasa. Meskipun ya BMT-nya masih ada juga sedikit-sedikit ribanya, enggak apa-apa. Daripada Anda tidak melakukan apa-apa, bilang gitu. Nah, kemudian diam dia. Nah, fenomena ini menarik, Bapak-bapak. Banyak orang Muhammadiyah tidak pede dengan apa yang dilakukan. Apa yang sudah kita lakukan tidak pede. Kemudian menganggap orang lain itu wow. Menganggap orang lain itu dahsyat. Padahal tidak ada apa-apanya dengan kami dan kita-kita ini. Teman-teman Salafi apa yang mereka lakukan? Enggak ada. Maka ketika kita bicara cabang dan ranting, kunci pertama adalah percaya diri apa yang sudah kita lakukan, meskipun tidak ideal. Pertanyaannya kan begini, apakah kita menunggu ideal atau melakukan sesuatu meskipun tidak ideal, meskipun tidak sempurna? Ya meskipun apa yang kita lakukan tidak sempurna, tidak ideal, ya masih banyak lubang-lubangnya, kan lumayan lah. Ada sesuatu yang kita persembahkan untuk umat. Contohnya tadi Siono, mana yang berani melawan BNPT? Muhammadiyah sangat berani. Ini kan sebuah luar biasa ya. Luar biasa yang perlu kita lakukan. Cabang ranting itu sangat luar biasa Bapak-bapak. Dinamiknya sangat luar biasa. Kalau saya cerita yang menjadi yang sudah diterbitkan oleh LPC-RPP Muhammadiyah, ranting dan cabang unggulan. Ada cabang yang punya omset 35 miliar. Cabang Sukajadi. Kemudian ada juga cabang yang berdiri di tengah-tengah lokalisasi. Ini kan luar biasa ini. Nah, kalau kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki, terus siapa lagi yang akan bangga kan itu? Kita kan selalu, ya Muhammadiyah itu begini dan sebagainya. Kita harus bangga dulu apa yang sudah kita miliki kan itu. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, dalam rangka pemberdayaan ranting, mari kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan, kemudian baru kita akan menata apa yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, itu. Saya sedikit cerita tentang bagaimana kondisi cabang ranting di seluruh Jateng, Jawa Tengah. Ini Bapak-bapak, ini adalah hasil survei kami. Survei selama setahun. Surveinya ini sungguh melelahkan. Ya kalau ada PDM yang kemudian tidak masuk 0, ini karena data tidak masuk.
Bukan berarti kemudian kami tidak melakukan apa-apa, kami sudah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kemudian efeknya memang sangat kecil. Sekali lagi ini tidak ideal. Tetapi daripada kita tidak melakukan apa-apa, lebih baik tidak ideal. Lebih baik kecil tapi meskipun tidak ideal kan gitu. Jadi mari kita melihat bagaimana kemudian persentase jumlah ya. Ini adalah jumlah kecamatan di seluruh Jawa Tengah ada 573 kecamatan. Yang ada cabangnya ada 424 cabang. Berarti 74%. Kemudian desa ada 8.578 desa, kemudian rantingnya itu ada 2.373. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, kondisi cabang ranting, posisi cabang ranting di Jawa Tengah ini terbesar di Indonesia. Ini potensi sangat luar biasa. Ini aset yang sangat luar biasa yang perlu dikelola secara profesional. Jadi kalau teman-teman itu mengklaim punya cabang ranting, saya yakin mereka tidak punya data yang valid. Muhammadiyah sudah memulai data yang valid, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kondisinya. Nah, pertanyaannya adalah, dari sekian ribu cabang ranting itu, berapa yang aktif? Problemnya apa? Nah, banyak teman-teman kita ini mengeluh, kenapa kok cabang itu tidak aktif, ranting tidak aktif, bagaimana caranya? Nah, problem-problem ini yang kemudian mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, dari mana kita akan memulai proses pemberdayaan cabang ranting ini? Tidak ada kata selain apa yang disebut dengan data. Jadi kalau kita ngomong pemberdayaan, pengembangan cabang ranting, tetapi tidak ada data yang konkret, omong kosong Bapak-bapak. Bagaimana kita akan melakukan pemberdayaan sementara data kita tentang cabang ranting tidak punya? Nah, inilah yang menjadi spirit dari lembaga pengembangan cabang dan ranting. Jadi kalau mengibaratkan, kalau Pak Ketua mengibaratkan bahwa yang selalu diungkapkan berkali-kali, membedakan bedanya antara dukun dan dokter. Kalau dukun gimana cara pengobatannya? Apapun penyakitnya disembur, kan gitu kan? Dikasih air putih yang kemudian sembuh kan gitu. Nah, tetapi kalau dokter itu kan ditanya dulu penyakitnya apa, gejalanya apa, baru kemudian dilakukan tindakan. Nah, disinilah kemudian peran kita, bagaimana kita membaca bahwa cabang ranting itu bermasalah. Nah, itu yang bertanggung jawab kita bersama-sama. Tentu memang bergerak di cabang ranting itu sangat luar biasa, perjuangan yang sangat dahsyat. Ya, saya juga di cabang dan ranting ya. Saya aktif mulai di ranting sampai PP. Sampai tidak ada waktu lagi untuk yang lain kan gitu kan. Di ranting juga sibuk, kemudian cabang juga sibuk dan sebagainya. Ini sebuah perjuangan. Nah, mari kita mulai dari bagaimana wajah kita sebelum kita berpikir tentang apa akan kita lakukan. Ini Bapak-bapak, ini adalah kondisi kita. Ini adalah realitas kita bersama-sama. Ini adalah keaktifan cabang dan ranting. Jadi dari sekian ratus cabang Muhammadiyah yang ada di Jawa Tengah itu, hanya 27% yang aktif. Jumlahnya 124. Yang kurang aktif ada 235, kemudian yang vakum ada 48, kemudian saya itu 10%. Setahun lalu, kami sudah mempresentasikan hasil survei ini di hadapan bapak-bapak LPCR se-Jawa Tengah. Banyak yang protes. Mereka mengatakan data itu tidak valid, metodologinya apa, dan sebagainya. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian jawaban kami sederhana. Terima kasih Bapak atas masukannya. Insya Allah kami akan perbaiki data ini.
Jadi prinsip kami melakukan sesuatu meskipun tidak sempurna lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Melakukan sesuatu tidak ideal lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa. Jadi ini adalah langkah pertama untuk mencoba membenahi bagaimana cabang dan ranting kita. Ini adalah kondisi cabang. Nah, bagaimana dengan kondisi ranting di Jawa Tengah? Ini kondisi ranting lebih mengenaskan lagi. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini adalah wajah kita bersama-sama. Ini tanggung jawab kita. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan siapa-siapa. PP juga harus bertanggung jawab kan itu. Jadi yang aktif hanya 10%. 253 dari 2000 berapa ranting itu. Kemudian yang kurang aktif ada 1432, yang vakum ada 705 atau 28%. Ya. Jadi banyak sekali menjadi problem-problem kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mencoba mengatasi problem-problem? Nah, inilah tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, berikutnya kita akan contoh yang spesial lagi, yang lebih spesial lagi. Nah, kondisi cabang ranting di Surakarta ini masih bagus, lumayan. Jadi kondisi cabang di Surakarta yang aktif itu 28%, ini jumlahnya masih belum ketahuan. Kemudian yang kurang aktif itu 71%, yang kurang aktif. Ya. Ini yang Surakarta. Nah, bagaimana dengan kondisi ranting? Ini lagi. Ini adalah kondisi ranting di Surakarta. Jadi kami PP sudah punya data total dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Dan data itu sudah kami serahkan kepada LPCR masing-masing untuk kemudian dievaluasi, kemudian bagaimana kemudian tindakan berikutnya. Nah, ini adalah kondisi ranting di Surakarta, ya. Yang vakum itu 14%, kemudian yang aktif hanya 19%, kemudian yang kurang aktif itu 64%. Jadi problem krusial ketika kita bicara cabang ranting itu, biasanya cabang-cabang yang bagus itu menyedot kader dari ranting-ranting. Jadi yang awalnya ranting itu bagus, kemudian kadernya diambil ke cabang, sehingga cabangnya bagus tapi rantingnya tidak ada orang. Ini menjadi problem bersama-sama. Ini wajah kita sekali lagi. Nah, berikutnya ini adalah contoh cabang Sukoharjo. Cabang Sukoharjo lumayan bagus ya. Yang aktif itu 70%. Tangan. Kemudian yang kurang aktif, yang vakum itu hanya 10%, kemudian yang kurang aktif itu 20%. Jadi Sukoharjo bagus, lumayan bagus. Nah, bagaimana kondisi ranting? Nah, mari kita perhatikan apakah cabang itu bagus, kemudian berikut juga berimbas kepada rantingnya. Nah, ini adalah faktanya. Ya, ini adalah keaktifan ranting di Sukoharjo. Yang kurang aktif itu 65%, yang aktif 16%, yang vakum 16%. Jadi antara yang aktif dengan yang vakum seimbang. Ya, seimbang. Jadi, nah, kalau bapak-bapak bertanya siapa yang melakukan survei ini? Jadi untuk pelaksanaan survei di seluruh raya adalah tanggung jawabnya UMS. Jadi UMS lah yang teman-teman UMS lah yang kemudian melakukan pendataan terhadap kondisi cabang ranting di seluruh raya ini. Jadi pertanggungjawabannya secara metodologi ya adalah pertanggungjawaban kami dari LPCRPP dan UMS sebagai penyelenggara. Karena tidak kadang banyak juga ya Universitas Muhammadiyah yang menolak untuk melakukan pendataan. Contohnya Universitas Muhammadiyah Semarang menolak untuk melakukan pendataan. Alasannya tidak punya uang. Kita sudah melakukan audiensi. Oke, ternyata kemudian pada hari hanya deadline mengatakan kami tidak punya dana untuk melakukan survei. Padahal itu amanat muktamar untuk pengembangan cabang nanti. Yang lucu lagi Jepara. Ketua LPCR-nya menolak untuk disurvei oleh tim surveyor. Ternyata diusut ternyata
ketua LPCR-nya punya problem dikit dengan kampus tempat dia bekerja, sehingga kemudian menolak untuk disurvei. Nyatakan dengan kami menolak untuk disurvei. Wah, nggak apa-apa. Ini memang begitulah perjuangan. Ya, jadi kami melakukan survei itu targetnya 3 bulan, ternyata molor selama setahun. Dan itu setahun nggak selesai. Kemudian data kami banyak juga yang dikatakan data invalid, data yang didengkul dan sebagainya. Tapi kalau data yang UMS insya Allah valid. Karena sebelum deadline data itu sudah selesai. Karena yang mendata adalah, nggak tahu siapa yang mendata dari UMS. Pak Rektor sudah meyakinkan kami bahwa insya Allah pendataan cabang ranting di seluruh raya kami siap 100%. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, ini adalah wajah kita. Bagaimana kondisi cabang ranting yang kita cintai ini. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jadi, kita tidak lagi mengeluh dengan apa yang sudah ada. Mengapa ranting kok vakum, mengapa kemudian ranting itu tidak begitu aktif, mengapa kemudian dan sebagainya, dan mengapa itu. Ya, kalau kita mengeluh, ya banyak hal yang perlu kita keluhkan kan itu. Tapi yang perlu kita lakukan apa langkah selanjutnya? Nah, apa langkah selanjutnya? Jadi kami dari LPCRPP mempunyai komitmen dari data menuju pemberdayaan dan pengembangan cabang dan ranting. Dari spirit kami, jadi pendataan kami ini lengkap bapak-bapak. Ya, apa yang kami pertanyakan, apa yang kami tanyakan di lapangan itu lengkap, hampir sama dengan sensus. Dan apa yang kami pertanyakan juga sesuai dengan ADRT. Jadi kita tidak mengarang-arang, ya. Kemudian tidak bikin-bikin, tidak dibuat-buat, tapi sesuai dengan ADRT. Jadi proses rekusenernya juga menurunkan dari apa? Dari ADRT yang menjadi pegangan kita bersama-sama. Maka oleh karena itu spirit kita dari data menuju pemberdayaan dan pengembangan cabang dan ranting. Nah, setelah kita dapat, data kita dapat, apa yang kita lakukan? Nah, itulah yang kita akan rekayasa. Nah, itulah yang akan kita aplikasikan. Nah, itulah yang akan kita kembangkan. Mengapa cabang ranting itu tidak vakum? Mengapa cabang tersebut itu vakum? Mengapa ranting tersebut vakum? Ada banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah, tetapi kemudian para pengajarnya, kemudian situs akademiknya tidak aktif di Muhammadiyah. Ini berbahaya ini. Ya, jadi kalau di DIY sudah mulai digerakkan bahwa di UMY contohnya ya, UMY dan UAD bahwa karyawan dan dosen UMY dan UAD harus aktif di cabang dan ranting. Itu menjadi indikator, menjadi syarat untuk kenaikan pangkat. Kalau tidak begitu terus ngapain? Kan gitu kan? Mereka kan kita mencari makan di Muhammadiyah, tapi kemudian tidak mau aktif di Muhammadiyah terus gimana kan? Sama saja makan sepiring nasi, setelah makan kemudian piringnya dipecahkan gitu. Mau cari rezeki di Muhammadiyah, tapi tidak mau aktif di Muhammadiyah. Nah, ini menjadi problem. Nah, ini sudah dimulai. Mungkin UMS juga sudah mulai dengan cara-cara yang berbeda untuk bagaimana menggerakkan sumber daya yang ada di UMS ini. Nah, berikutnya, dari mana kita akan memulai membangun cabang dan ranting yang berkualitas? Pertama yaitu memahami pluralitas cabang dan ranting. Kita harus memulai dari keragaman, bahwa cabang dan ranting itu beragam. Tidak bisa kita melakukan penyeragaman. Jadi kalau LPCRPP Muhammadiyah itu mengeluarkan buku cabang dan ranting percontohan, itu bukan kemudian harus dicontoh 100%, tapi spiritnya yang harus diambil. Karena kondisi sosial dan masyarakatnya juga berbeda-beda. Oleh karena itu spiritnya yang perlu diambil. Potensi cabang ranting sangat berbeda. Kualitas kondisi cabang ranting harus dipahami oleh semua pimpinan perserikatan. Bermacam-macam keragaman kondisi cabang ranting itu. Ada cabang ranting yang ada di perkotaan, ada yang di pedesaan. Sebenarnya saya contohkan, ada juga cabang itu yang berada di tengah-tengah lokalisasi. Ya, jadi bagaimana kemudian cabang Muhammadiyah itu berada di tengah-tengah lokalisasi. Kemudian ada juga cabang itu yang ada di mana, di Bandung, di Sukajadi punya omset 35 miliar. Ini kan luar biasa. Jadi ternyata banyak sekali cabang-cabang ranting yang punya daya.
daya juang yang sangat luar biasa. Nah, itulah pentingnya pimpinan. Pimpinnya untuk memahami dan menganalisa apa yang menarik, apa yang kemudian diungkap, apa yang kemudian potensi apa yang kemudian kita bawa. Nah, di sini adalah letak tantangan bagi leading sektor untuk mengembangkan berbagai macam model kegiatan untuk masing-masing cabang dan ranting. Karena setiap cabang dan ranting itu punya potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kemudian penyeragaman. Kemudian PP melakukan instruksi bahwa cabang ranting harus begini, tidak bisa. Karena masing-masing cabang ranting itu punya dinamikanya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pluralitas terhadap keragaman terhadap pengembangan cabang ranting itu juga menjadi penting. Kemudian berikutnya, itu menghidupkan dan menggerakkan gerakan jamaah dan dakwah jamaah, GJDJ. Jadi GJDJ ini sudah dicetuskan atau diputuskan sejak tahun 70. Tapi sampai sekarang masih tersyok-syok kan itu. Jadi ketika kami mempresentasikan hasil survei di DIY, ya, jangan salah ya, di DIY meskipun kumpulan pusatnya Muhammadiyah, kondisi cabang ranting juga memprihatinkan. Ini di DIY, apalagi kemudian di luar DIY. Ini kan menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Jadi ketika kami presentasikan tahun 2012 di hadapan PP Muhammadiyah, bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu yang menghadiri Pak Ustadz Soleh. Pak Ustadz Soleh menyadari bahwa mengapa GJDJ di Muhammadiyah tidak berjalan, karena kondisi cabang ranting itu tidak efektif. Karena kami tidak punya peta, sehingga kemudian roda koordinasi menjadi tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Memakmurkan dan menggembirakan kegiatan aum, masjid dan musola. Banyak masjid dan musola yang hilang oleh ya, direbut oleh banyak orang ya. Jadi orang Muhammad itu senang sekali mendirikan masjid, musola, tapi kalau sudah berdiri kemudian ditinggalkan. Amal jariahnya luar biasa, lebih banyak berarti. Jadi menjadikan aum, masjid dan musola sebagai pusat ibadah yang tidak hanya bersifat mahdoh, tetapi perlu digerakkan kepada ibadah sosial. Jadi pemaknaan terhadap sosialitas itulah yang kemudian menjadi kegiatan penting dalam bermuhammadiyah. Nah, ini adalah langkah-langkah strategis menghidupkan dan menggerakkan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Pertama, melakukan asesmen. Apa asesmen, Bapak-bapak? Asesmen adalah penilaian, pembacaan awal mengenai kehidupan keagamaan di desa dan komunitas atau ranting. Jadi spirit Muhammadiyah adalah bagaimana kemudian Muhammad itu menjadi problem solver. Jadi Muhammad itu menjadi apa? Pemecah masalah masyarakat. Jadi tidak hanya penggadaian yang mengatasi masalah, tapi ranting Muhammadiyah dan cabang Muhammadiyah juga harus mampu mengatasi masalah dengan bermacam masalah. Nah, yang kedua, memantapkan konsep dakwah jamaah yang akan dipergunakan agar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Jadi dakwah itu butuh strategi agar kemudian sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Agar kemudian Muhammad itu bisa memberi pencerahan, agar memberi manfaat, faedah, dan kehadirannya pun juga bisa dimaknai bersama-sama. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan pelatihan fasilitator mubalik yang akan menggerakkan cabang dan ranting. Jadi banyak sekali Muhammadiyah juga kekurangan mubalik. Baru-baru ini LPCRPP juga sudah melakukan bagaimana caranya merekam seluruh pengajian-pengajian Muhammadiyah di cabang dan di ranting. Dan kemudian kita akan upload di YouTube. Coba kalau bapak-bapak ngetik di YouTube pengajian, maka kemudian akan muncul apa disebut dengan siapa? Ustadz Anwar Zahid. Ratusan itu Anwar Zahid. Lucu ya. Dan banyak, saya pun juga kadang nonton juga Anwar Zahid. Dan di mana Ustadz Muhammadiyah? Tidak ada kan? Nah, oleh karena itu LPCRPP sudah memulai untuk merekam seluruh pengajian-pengajian yang ada di cabang ranting. Dan tentunya ini juga spirit bagi PDM-PDM untuk merekam seluruh pengajian-pengajian di cabang ranting. Setelah itu kita akan banjiri
YouTube itu dengan pengajian-pengajian Muhammadiyah. Jadi kalau kita ngetik pengajian, maka akan muncul banyak pengajian-pengajian di Muhammadiyah kan itu. Jadi tidak hanya Anwar Zahid saja yang muncul kan itu. Nah. Kemudian yang keempat, melakukan pendampingan dakwah jamaah. Artinya bahwa Muhammadiyah kan sudah sampai kepada ranting, level yang terendah, yaitu desa. Oleh karena itu Muhammadiyah harus mampu mengembangkan bagaimana kemudian mendaya gunakan masyarakat di desa itu agar kemudian menjadi tercerahkan. Kemudian yang kelima, memantapkan gerakan akar rumput, pimpinan ranting sebagai ujung tombak gerakan dakwah dan jamaah. Ini langkah strategis. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, sejak tahun 2013 LPCR PP Muhammadiyah sudah bekerjasama dengan Dikti PP Muhammadiyah untuk menggerakkan perguruan tinggi Muhammadiyah agar konsen, agar terlibat di dalam pengembangan cabang dan ranting. Jadi ini sudah menjadi keputusan bersama-sama bahwa Universitas Muhammadiyah dimanapun berada harus bertanggung jawab terhadap pengembangan cabang dan ranting. Nah, ini adalah pola kerjasama yang kemudian ditawarkan oleh LPCR PP. Pertama, yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa cabang, ranting, dan PDM dalam tanda petik tidak mengejar dana dari PTM, tidak meminta dana kepada PTM. Tapi apa? Cabang dan ranting PDM menggandeng LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PTM, untuk menjalankan program kerja. Bapak yang saya hormati, contohnya UMS ada berapa jumlah mahasiswa Bapak? 26.000. Dosennya ada 500. Karyawan ada 1.000-an. Nah, kalau kemudian ini digerakkan, kemudian mahasiswa, kemudian karyawan, kemudian dosen, kemudian dicangkokkan ke cabang-cabang ranting di mana mereka tempat berada, nah insya Allah kemudian minimal cabang itu sudah mulai bergerak. Nah selama ini kan antara karyawan, dosen, mahasiswa juga kadang tidak nyambung dengan cabang dan ranting. Dan ini menjadi keputusan PP Muhammadiyah. Ini untuk konteks perguruan tinggi yang sudah kami lakukan. Berikutnya nanti kita melakukan banyak hal. Nah berikutnya, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat menggerakkan tenaga dan dana untuk mengembangkan cabang dan ranting. Jadi bapak-bapak, bahwa Universitas Muhammadiyah kan punya dana untuk ada disebut dengan pengabdian masyarakat. Ada tridharma perguruan tinggi, ada pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Nah yang paling menarik, yang paling mungkin untuk dilakukan, didekatkan dengan PTM adalah apa? Pengabdian masyarakat. Nah ini yang bisa kita lakukan. Contohnya dengan Mubalik Hijrah, kemudian program pengembangan sekolah, pengembangan administrasi ranting dan cabang dan sebagainya. Kemudian berikutnya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, membantu PDM untuk membuat peta kondisi dan potensi cabang dan ranting. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, peta yang sudah saya presentasikan tadi itu bukan peta yang mati, bukan data yang mati, bukan data yang statis. Jadi perlu diupgrade setiap tahun, perlu diupgrade setiap berapa tahun sekali, agar kemudian pengembangan Muhammad itu jelas terlihat. Semisal ada satu ranting yang kemudian hari ini mati, kemudian kita melakukan asesmen, pengembangan, pemberdayaan, dan berbagai cara, kemudian bagaimana kemudian efeknya setahun lagi, 2 tahun lagi, nah itu yang kemudian kita akan baca. Adakah efek dari pengembangan cabang ranting itu? Jadi data yang sudah kita kumpulkan itu bukan kemudian data yang kemudian tidak bisa dirubah, tapi justru data itu harus segera ditingkatkan agar kemudian terjadi progresivitas atau perubahan-perubahan di dalam ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kerjasama antara cabang, ranting, dan PDM dan dengan PTM. Pertama yaitu Participant Action Research atau disebut dengan riset penelitian partisipatif yang melahirkan produk-produk aplikatif inovatif. Jadi Universitas Muhammadiyah itu luar biasa. Punya sumber daya, punya dana untuk melakukan penelitian, punya dana untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah ini yang bisa kita lakukan.
Ya, jadi PTM harus mengalokasikan program riset dan pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat berbasis cabang ranting itu minimal 20% setiap tahun. Jadi Bapak-bapak, kalau kemudian contohnya di Solo Raya ini, jadi cabang ranting melalui LPCR untuk selalu berkomunikasi dengan lembaga pengabdian dan penelitian masyarakat. Program apa saja yang bisa kita lakukan, program apa saja yang bisa kita kerjasamakan. Karena kewajiban dosen itu adalah pengabdian dan penelitian. Tentu pengajaran sudah di kampus, pengabdian dan penelitian itu harus di lapangan. Nah, energi untuk melakukan penelitian dan pengabdian inilah yang kemudian kita arahkan untuk melakukan pengembangan cabang ranting di seluruh Raya. Ini mungkin menjadi sebuah contoh yang menarik. Saya kira UMS sudah banyak melakukan itu. Nah, berikutnya PDM harus mengedukasi cabang ranting untuk mensinergikan program kerja dengan PTM. Jadi tanggung jawab PDM harus mencoba mengkomunikasikan PTM atau universitas tempat di mana berada dengan cabang ranting kemudian agar berdaya. Nah, sehingga kemudian terjadilah sebuah progresivitas di sini. Ada peningkatan kualitas dari cabang dan ranting itu. Jadi tujuan yang tadi itu pertama yaitu mendorong dan menghasilkan riset-riset unggulan yang dapat diimplementasikan guna menggerakkan cabang ranting. Kemudian yang kedua yaitu menggerakkan sivitas akademika, ya, dosen, karyawan, mahasiswa dalam pengembangan cabang ranting. Jadi dosen dan karyawan itu luar biasa, ya. Jadi kalau kemudian digerakkan ke cabang ranting, kemudian dicangkokkan, insya Allah kemudian terjadi sebuah peningkatan. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh UMB dan UAD. Jadi karyawan dan dosen harus aktif dan harus menghidupkan cabang ranting di mana tempat dia berada. Jadi kalau tidak menghidupkan cabang ranting, maka kepangkatannya akan agak sulit untuk meningkat, kan gitu bahasanya. Nah, berikutnya yang ketiga, melaksanakan misi organisasi dan mendorong masyarakat Islam yang sebenarnya serta meningkatkan peran cabang ranting dalam masyarakat. Jadi itu kemudian pola kerjasama yang bisa kita lakukan sehingga kemudian bisa menghasilkan cabang ranting yang berdaya sehingga berkualitas. Jadi intinya bagaimana kemudian dari data yang sudah kita dapatkan ini kemudian melakukan disebut dan rekayasa sosial agar kemudian cabang ranting itu bisa lebih berkualitas dan bisa berkemajuan seperti yang kita cita-citakan. Demikian dulu pengantar. Ya. Terima kasih pada Pak Mutiullah yang telah menyampaikan materinya tentang dakwah di cabang dan di ranting. Tapi yang perlu kita garis bawahi tadi, kita harus percaya diri terhadap Muhammadiyah, itu kan, yang memiliki beraneka ragam amal usaha, itu. Kadang-kadang kita kan begitu, tidak merasa percaya kalau Muhammadiyah itu besar dan mempunyai konsep yang banyak, itu. Kemudian tadi juga disampaikan tentang bagaimana kita bisa membangun cabang ranting yang berkualitas, ya. Saya kira yang perlu kita titik tekankan adalah tadi gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Yang konsep inilah yang menerapkan banyak orang lain. Ada pengajian binaan, ada tempat binaan, itu kan konsep kita itu. Kemudian ada nafar, kemudian khuruj, itu kan juga konsep kita. Kita adalah mubalik hijrah itu. Tapi kita banyak meninggalkan konsep-konsep yang telah dirumuskan oleh pendahulu kita. Kalau kita melihat catatan dokumen di Muhammadiyah itu kan gerakan jamaah dan dakwah jamaah tadi kan sudah diputuskan dekade 1970 itu. Ini kalau kita laksanakan di cabang ranting luar biasa, Muhammadiyah menjadi berkualitas. Ya. Kemudian juga kerjasama, ya. Tadi kan kerjasama diperhentikan pada LPPM. Sragen itu yang PDM-nya Pak siapa itu?
Pak siapa ya yang sekarang menjabat di ketua lembaga penelitian? Hah? Dr. Agus Ulinuha ya. Itu PDM Sragen ya. Maka saya mohon dekat-dekat saja mereka. Ya, kemudian yang ketua lembaga pengabdiannya itu adalah Pak Kuswaji, itu juga PDM Majelis PDM di Sukoharjo. Ini kemarin sudah melakukan penjajakan, melakukan kerjasama. Saya kira dari Soloraya maupun dari luar Soloraya bisa itu, karena lembaga pengabdian masyarakat itu mendapat subsidi dana dari pemerintah 6 miliar itu untuk pemberdayaan masyarakat. Maka silakan beraudiensi dengan beliau-beliau sehingga nanti kerjasama yang dirumuskan oleh LPCR pusat itu bisa teraktualisasi di daerah kita. Saya tidak akan berkomentar banyak, masih ada waktu 20 menit kita gunakan untuk sharing ya atau dialog. Iya. Dari sisi tengah, Pak siapa Pak? Khairul Anwar. Yang hidup 1000 tahun lagi ya. Khairul Anwar. Yang kedua, Bapak? Hah? Jamasri. Oh, Jamasri. Terus sini. Siapa? Suwarto. Ya, Suwarto. Terus tambah satu lagi ya, Pak siapa? Hah? Suratno. Saya kira 4 dulu. Silakan Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari cabang Kota Bengawan, Kota Surakarta. Ini bagi kami LPCRI sangat menarik karena dengan ujung LPCR ini akan ikut data dan termasuk pembinaan. Yang kami belum dengar ini adalah pembinaan generasi mudanya yang kami lihat. Padahal kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu datang dari Mekah ke Kauman itu ternyata bukan yang dia bukan kitabnya dulu, tapi biolahnya. Pada waktu kami lihat itu sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu main biola. Ditanya apa itu biola? Agama biola indah. Jadi ketertarikan pertama itu dengan hal-hal yang sifatnya kreatif ya. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang kita ini ya, secara formal, non formal, informal. Ternyata gerakan generasi muda Muhammadiyah di IRM itu bukan formal karena di sekolah. Setelah dia keluar dari sekolah nggak mau tahu. Saya ini ranting kampur, ranting Kulon Gajan ya, Mentari Pemuda Muhammadiyah untuk rapat 3 orang kesulitan. Karena bagi mereka Muhammadiyah itu nggak menarik. Orang tua itu hanya ngaji-ngaji, padahal mereka itu kan senangannya mungkin usia kreatif ya. Kan menarik dengan misalnya dengan kesenian atau lomba futsal atau mungkin kalau dulu kan kita ada namanya Hizbul HW ya, sepak bola HW. Sekarang udah nggak ada lagi komunitas-komunitas itu yang menarik bagi dia. Padahal kalau kita lihat usia anak-anak itu bisa usia kreatif 0 sampai 12 tahun itu kan senangnya dia kan main bola, main musik. Terus berikutnya nanti kalau umur 12 sampai 18 itu kan namanya edukatif. Terus yang berikutnya kalau 18 sampai 30 itu kan menjelang dia berkeluarga tentunya ekonomis produktif. Generasi muda ini. Padahal dulu kita ingat misalnya Pak Gesang itu, generasi muda Gesang di Solo itu tertarik karena komunitas keroncong. Dia tokoh HW. Pak Muladi itu jago bola, ini teman saya itu Budi ini anaknya, dia bapaknya jagoan persis karena dari HW. Jadi yang formal nggak digarap, sehingga bagi generasi muda itu nggak menarik kok Muhammadiyah ini.
Padahal itu adalah kader-kader kita yang akan mengisi kita. Makanya sekarang sulit kita nyari Nasihatul Aisyah Pemuda Muhammadiyah, kesulitan. Karena orang tua kita yang dilihat generasi muda itu ngaji gitu. Tidak ditarik dengan ekonomi produktif atau dengan dia menarik ada lomba futsal atau PlayStation sehingga mohon dipersingkat, Pak. Ya. Kalau masjid kita misalnya ramah generasi muda, sehingga dengan daya tarik ini tadi mereka tertarik. Karena sekarang kita fungsikan seperti Hizbul-Watan nggak kita fungsikan. Kita kalah misalnya dengan gereja Bible Camp. Dengan Bible Camp diajak itu nanti terus dia dimasuki. Padahal itu bukan anak sekolah Muhammad, anak sekolah Kristen dengan Bible Camp tadi. Nah kita nggak kita HW itu kan hanya di sekolah-sekolah. Sementara begitu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jamasri dari Sragen. Singkat Pak ya. Terima kasih untuk pengembangan cabang dan ranting. Perlu kami mohonkan sudah ada nota kesepahaman antara LPCR PP dengan Dikti. Itu baru berhenti di tingkat perguruan tinggi. Mestinya kami usul bisa ditindaklanjuti sampai kepada Dikdas. Termasuk untuk pendataan dari perguruan tinggi itu sendiri, dosen-dosen berasal dari mana, setelah didata kemudian kerjasama dengan PDM-PDM di mana dosen itu berada. Kemarin pernah dilaksanakan, kami ikut di dalamnya, kami mendata dosen-dosen yang berada di daerah Sragen. Ternyata antara dosen dengan rantingnya itu tidak kenal. Juga ranting tidak kenal dengan dosen yang mereka itu bekerja di Universitas Muhammadiyah. Ada lagi ditemukan asalnya itu dari Sragen, ternyata mereka sudah tidak berdomisili di Sragen sehingga itu mengalami satu kesulitan. Intinya, monggo untuk nota kesepahaman antara LPCR pusat dengan Dikti yang kemarin jadikan proyek adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang saat itu seorang dosen dari kedokteran karena mereka tidak mau menggerakkan cabang dan ranting dan dia tidak mau terhadap Muhammadiyah, maka dengan tegas oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto mereka dinyatakan mengundurkan diri atau diundurkan, artinya mereka mengundurkan. Termasuk di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Barangkali masih banyak hal-hal setelah penelitian kemarin, mereka itu juga benar-benar tidak aktif dan tidak dikenal oleh masyarakat yang berada di tempatnya. Itu mestinya juga dikawal, ditindaklanjuti yang tahun berapa itu sudah dilaksanakan. Nah, kalau bisa ini terus ditindaklanjuti pengembangan cabang dan ranting berbasis amal usaha sampai pada SLTA, SLTP di daerah-daerah itu, sehingga kemarin kami mau mencoba di Sragen bagaimana kalau itu ditindaklanjuti nota kesepahaman yang PP dengan Dikti, katanya loh untuk tingkat SLTA itu belum ada surat dari dan lain sebagainya. Mohon ini LPCR pusat untuk menindaklanjuti dan perguruan tinggi juga mengawal para dosen-dosen itu sejauh mana mereka itu aktif di persyarikatan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Suwarto ya. Pak Suratno ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Suratno dari PDM Karanganyar. Sejak pagi sampai ini tadi sudah diutarakan begitu banyak sebetulnya aset yang ada di Muhammadiyah dari sekolahan sampai perguruan tinggi. Cuma kami punya usul, nggak banyak-banyak. Bisa nggak dari LPCR pusat itu kita
memberikan suatu putusan kepada AUM sekolahan maupun sampai tingkat perguruan tinggi aturan yang baku. Umpamanya kalau enggak guru karyawan enggak mematuhi peraturan dari PP, contoh 3 kali berturut enggak ikut pengajian, itu kita out, pecat. Kita tegas gitu. Karena apa? Di organisasi keagamaan yang lain itu disiplinnya seperti itu. Yang mereka tuh sukses gitu. Ini kita disiplinkan. Kalau kita pecat, kita ganti, banyak apa? Kader-kader kita yang mau siap ganti itu banyak. Yang insya Allah dedikasinya untuk Muhammadiyah, gitu. Itu kita actionnya ke situ, harus kita mempunyai payung aturan hukum yang jelas. Gitu. Berikutnya untuk pengkaderan itu saya mohon diadakan suatu peraturan bahwa siswa didik yang bersekolah di Muhammadiyah itu wajib nonton Sang Pencerah. Itu luar biasa kita nonton, ya, inspirasi yang kita dapat, semangat yang kita dapat dari pendiri Muhammadiyah itu luar biasa. Bersusah-susah itu kita wajib tontonkan itu. Sampai sekarang kayaknya belum gitu. Terus kita bisa berkembang itu bisa hebat pengajian-pengajian itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ketegasan aturan dari pusat ke aum-aum yang ada, supaya nanti juga anak-anak sekolah itu keluar dari sekolahan Muhammadiyah, dia akan menjadi kader kita di cabang ranting. Saya kira itu usulan kami. Sekali lagi mohon ketegasan dari PP. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suwarto dari Sekretaris PCM Kota Boyolali. Boyolali Kota. Saya sudah 5 tahun jadi sekretaris, jadi besok mau ganti. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya sudah mendengarkan data ini sudah 2 kali. Jadi Ramadan yang lalu Pak Norma sudah mempresentasikan data ini. Hanya memang kami belum menangkap benang merahnya, solusinya apa. Karena yang setahun yang lalu dengan sekarang saya melihat sama. Kalau sama berarti kita belum ada perubahan. Dulu waktu dipresentasikan mau muktamar enggak salah. Nah, kami mengharapkan hasil-hasil muktamar berkaitan dengan cabang dan ranting ini karena penting sekali. Kami memang begitu, ekspektasi kami sangat tinggi waktu itu. Yang kedua, kami mengharapkan kepada LPPM UMS yang ditunjuk sebagai pilot project, tentu harus ada action plan dan juga evaluasi mungkin. Nah, kami mengusulkan ada pertemuan rutin antara pimpinan daerah dengan LPPM. Jadi win-win solution. Jadi mungkin UMS-nya juga aktif dan juga PDM-nya juga bisa aktif, saling ketemu untuk melakukan pertemuan rutin untuk melakukan evaluasi mungkin Pak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang dibutuhkan. Kalau nggak diinformasikan barangkali ada dana 6 miliar untuk pemberdayaan kan kita nggak tahu program apa saja itu. Kalau nggak diundang mungkin juga kami juga nggak bisa menghadiri. Yang keempat, kami juga menyampaikan sebenarnya yang diambil oleh teman-teman dari LPCR pusat saya sudah tepat itu Pak. Jadi kita punya data dulu, melakukan asesmen dan mencari solusi. Hanya memang kalau saya lihat dari solusinya tadi, ini kami belum melihat satu yang fokus gitu. Coba satu program saja yang fokus, yang itu jadi media. Karena saya lihat tadi masih banyak konsepsi ya, konsepsi-konsepsi yang sifatnya itu kami agak sulit menangkapnya. Contohnya pelatihan dai dan apa itu kita sudah lakukan itu.
Tapi memang itu juga kita tahu lah namanya pelatihan itu seperti apa ya, kita juga nggak efektif itu. Kita pengen BEM Salabin mencetak dai hanya 1 hari 1 malam itu, atau mungkin 3 hari 3 malam itu. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin itu. Nah, kita lakukan. Ada juga konsepsi tadi GD gerakan Jakmah itu juga lama sudah kami dengar, tapi memang kan belum jalan. Nah ini harus sebenarnya persoalannya di mana gitu, perlu media yang satu, tapi menurut saya itu bisa dilakukan oleh semua ranting gitu. Contohnya setiap ranting diwajibkan mengelola gitu, mungkin yang program yang pengajian, tapi pengajian ini benar-benar dikasih guidance buku gitu. Wah, ini buku pengajian ini loh yang harus dikaji di ranting gitu. Nah, sekarang kami itu memang terus terang krisis mubalek, Pak. Di Kecamatan Kota Mubalik juga kita mengalami krisis mubalek. Kita kesulitan juga mencari mubalek yang bisa menyebarkan itu. Yang terakhir Bapak, mungkin kami mengharapkan lah, mungkin ya memang dari bawah itu lebih banyak meminta ya. Gini, kami mungkin yang kami lihat itu faktornya sebenarnya adalah satu leadership ya. Ketua ranting atau ketua PCM-nya. Karena ada ranting yang jalan, ada PCM yang jalan, tapi ada juga yang nggak jalan. Nah sebenarnya itu kan sebenarnya faktornya adalah leadership yang lihat. Kenapa ada yang jalan, kenapa yang tidak? Nah ini saya melihat perlu ada pembekalan khusus yang mungkin ketua-ketuanya ini. Ketua-ketuanya saya kira perlu pembekalan khusus menurut kami nih. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila nggak tepat. Tapi ini yang kami rasakan di tingkat bawah yang selama ini kami membutuhkan motivasi, semangat, dan memang ekstra ekstra pengabdian. Orang Muhammadiyah kan legan golek momongan katanya. Dan juga orang bilang Muhammadiyah ini blessing katanya. Di Muhammadiyah itu banyak orang Muhammadiyah, non Muhammadiyah membesarkan nama manusia Muhammadiyah. Sehingga ketika masuk di rumah Muhammadiyah ketika besar, ternyata kita sulit mengendalikan. Saya pernah punya kejadian juga gitu. Kita mau mengeluarkan itu malah dimungsuhi itu. Ini PCM ini nggak tertolong, nggak bisa membina dan nggak macam-macam. Sudah, akhirnya ya kita harus mengalah lah. Nggak apa-apa. Cara kayak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengingat waktu Pak. Jadi ada penanya, ada yang isinya masukan, ada yang bertanya, ya. Maka mohon untuk ditanggapi Pak Mutillah. Terima kasih Bapak. Jadi saya akan mulai dari Pak Jamasri ya Pak ya. Jadi kerjasama perlu ditingkatkan ke Majelis Dikdasmen. Bapak yang saya hormati, bahwa kerjasama LPCR dengan Dikti PP Muhammadiyah itu sudah ditandatangani sejak tahun 2013. Tetapi selama ini implementasinya masih kurang. Ya. Jadi dari Dikti ke PTM itu juga butuh penjelasan yang sangat panjang juga, Bapak. Oleh karena itu memang butuh tahapan. Nah, waktu itu yang ketua Diktinya Pak Hairil Anwar, Dr. Hairil Anwar, sudah mewanti-wanti kepada kami LPCR, kalau ada PTM atau rektor yang balelo yang tidak mau mengembangkan cabang ranting, bilang ke kami, bilang ke Dikti, nanti biar kami akan mengatasi. Karena PTM itu bapak-bapak karakternya adalah lebih takut kepada Dikti ketimbang kepada PP. Jadi kalau PP 3 PP itu Pak Haidar Nasir misal nulis surat itu bisa dicuekin berminggu-minggu itu. Tapi kalau Dikti nulis surat kepada PTM, saat itu juga langsung ditanggapi. Karena yang mengeluarkan SK itu kan Dikti gitu loh. Nah, itu sudah garansi dari ketua Dikti pada waktu itu. Dan sekarang juga dilanjutkan. Nah, oleh karena itu kami sudah menggagas dengan LPCR PWM pada waktu itu untuk mendekatkan PDM dengan PTM-PTM yang sudah di mapping oleh LPCR PWM. Kami sudah melakukan push itu, sudah melakukan dorongan-dorongan yang sangat luar biasa. Bahkan kami sudah melakukan intervensi untuk segera mempertemukan antara PDM-PDM setempat dengan
LPPM agar kemudian bisa digerakkan program-program kerja ini. Contohnya tadi ada 6 miliar misal dana yang di UMS. Ini kan kalau kemudian digerakkan untuk mengembangkan cabang ranting, kan luar biasa dengan segala program kerjanya. Nah selama ini kan komunikasi tidak ada antara PDM dengan LPPM, kan tidak ada. Oleh karena itu pada hari ini mulai sekarang nanti pulang ke rumah mulai kita gagas untuk bersilaturahim. Jadi jangan menunggu diundang, justru kemudian PDM lah yang kemudian minta audiensi kepada PTM, minta audiensi kepada LPPM, agar kemudian kerjasama itu bisa berlanjut. Nah ini yang kami harapkan sebenarnya. Kemudian berikutnya kerjasama memang tidak hanya dengan perguruan tinggi. Kami juga akan menggagas kerjasama dengan Dikdasmen. Tapi kan pola kerjanya beda. Kalau Dikti, kalau PTM perguruan tinggi itu memang betul-betul tunduk kepada Dikti, tapi berbeda dengan Dikdasmen. Dikdasmen itu tunduknya kepada majelis yang di PWM. Nah, jadi kami harus audiensi dengan berbagai PWM-PWM itu. Nanti kita akan cari pola kerjasamanya. Dan berikutnya kita akan kerjasama dengan MPKU, ya kesehatan. Ya. Karena ada banyak juga, contohnya di PDM mana yang tidak punya PTM itu? Di baratnya Magelang punya. Magelang sebelah Batang belum. Mana? Wonosobo kan tidak punya PTM, tapi PKU-nya besar. Nah, bagaimana kemudian menggerakkan ini? Nah, kita lagi memformat kerjasama itu. Nah, berikutnya memang butuh ketegasan ya, Bapak-Bapak. Saya setuju itu, butuh ketegasan dari pimpinan-pimpinan untuk menegaskan bahwa siapapun yang mencari nafkah di Muhammadiyah, ya harus menghidupi di Muhammadiyah. Lah, organisasi lain itu sangat ketat loh. Kita aja yang sangat toleran kan itu. Saya misalkan begini, bagaimana orang makan nasi, tapi kemudian setelah makan nasi, nasinya habis, piringnya dipecah, kan gitu. Orang itu mencari nafkah di Muhammadiyah, tetapi kemudian dia tidak aktif di Muhammadiyah, kan sama saja dia memecahkan piringnya, kan. Nah, ini yang kemudian kita akan carikan pola-pola bersamanya. Kemudian berikutnya tentang generasi muda, betul, saya setuju itu, bahwa pemuda itu memang butuh menjadi perlu digerakkan. Nah itulah butuh kreativitas dari cabang ranting. Contohnya ada salah satu cabang di Bantul itu punya sekolah SSB, sekolah sepak bola. Ini kan menarik gitu loh. Jadi selama ini banyak orang yang pengajian, kemudian salah satu cabang mendirikan SSB, sekolah sepak bola, dan pesertanya banyak. Nah, ini kan daya tarik sendiri, dan itu menjadi salah satu kreativitas dari masing-masing cabang ranting. Nah, kemudian pertanyaan tadi, data ini sudah pernah dipresentasikan setahun yang lalu. Betul Bapak. Jadi data yang sudah dipresentasikan tahun lalu itu data DIY dan DKI. Jadi data yang Jawa Tengah itu baru selesai ketika selesai muktamar. Targetnya memang sebelum muktamar selesai, tapi molor. Sehingga kemudian setelah muktamar baru selesai data ini dikompilasi. Nah, kemudian berikutnya tentang pertanyaan apa yang kemudian tindakan praktis. Nah, LPCR PP Muhammadiyah sudah menerbitkan 17 buku praktis, buku panduan praktis. Dan sebentar lagi kita akan memberikan modul, dan sebentar lagi kita akan melakukan pelatihan yang bersifat periodik, yang bersifat sistematis. Dan itu sudah ada 17 buku dan kemudian akan dimodulkan lagi. Nah, ini nunggu dari Rakernas LPCR, Rakernas yang terakhir, Rakernas September di Bengkulu. Jadi LPCR itu baru tahun kedua, Bapak. Pada tahun pertama kami masih meyakinkan PDM, kami masih meyakinkan PWM apa pentingnya LPCR. Pada waktu itu banyak orang bertanya, PWM bertanya, untuk apa LPCR? Bukankah tanggung jawab pengembangan cabang ranting itu ex officio sudah menyatu dalam tanggung jawab pimpinan? Tidak usah kemudian bentuk dalam kelembagaan. Nah, itu yang kemudian setahun pertama itu kami meyakinkan bahwa LPCR itu wajib ada sampai PDM. Karena itu penting, karena itulah kemudian menjadi ruh Muhammadiyah, kan itu. Nah, baru kedua ini sudah PWM sudah tahu fungsi manfaat dari LPCR, baru pada tahun kedua ini sudah mulai bergerak pada wilayah praksis. Apa yang akan kita lakukan? Jadi LPCR PP itu sudah menerbitkan 17 buku. Dan itu akan praktis, dan kemudian bagaimana kita mengelola, nah itu yang akan kita latihkan. Kita akan lakukan TOT, kemudian kita akan latihkan seluruh
Indonesia dan kemudian praktisnya, nah itu akan kita lakukan bersama-sama. Nah itu dulu, terima kasih. Begitu Pak, apa yang disampaikan Pak Mutiullah, apa yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama ya, bisa menghidupkan dan menggairahkan ya tadi gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Karena hidupnya Muhammadiyah kan itu pengajian. Kalau di Muhammadiyah ada pengajian ya, maka Muhammadiyah perlu dipertanyakan itu. Ya. Itulah kita sebagai ujung tombaknya dan ujung tomboknya memang dituntut untuk jihad, ya, jihad di dalam memberdayakan umat Muhammadiyah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf dan saya terima kasih kepada Bapak Mutiullah ya, Dr. Mutiullah M.Hum dari pimpinan pusat LPCR ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi kita dan kita punya hirah, punya spirit untuk berjuang lewat Muhammadiyah. Sekian, marilah season ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana Pak Bambang? Ada break? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ngopi data tadi. Yang belum punya data, ngopi data. Ini kita break dulu Pak. Break, ngopi di luar. Sudah siap ya? Nanti masuk lagi ya Pak, masih ada satu materi lagi. 10 menit ya. Ngopi ya. Pada Pak Bambang, mohon ini mengopi materi. Silakan. Ngopi materi itu loh. Sabar ya Pak. Data penting. Enggak salah. Saya dari LPCR BDM. Iya. Sudah 2 periode. Kemarin di LPCR, sekarang dikembalikan LPCR lagi. Oh iya, oke. Gimana? Gini, apa yang disampaikan Pak Jamasi ini sebenarnya sudah kita bicarakan di rapor ini waktu di Rembang periode yang kemarin. Iya, iya.